Sahabat MSH Sport 17, marilah kita mengulas berita timnas terbaru terupdate hari ini. Dua penggawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar ACL Elite 2024-2025. Berita kedua, kata-kata Sandy Walsh usai debut bersama Yokohama F. Marinos langsung lolos ke 16 besar ACL Elite. Kemudian berita yang ketiga yaitu ambisi Bahrain di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pede bisa membekuk timnas Indonesia. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Prestasi hebat dicatatkan dua pemain bertahan timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Keduanya dipastikan akan berlaga di babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025. Yokohama F. Marinos yang diperkuat oleh Sandy Walsh tampil meyakinkan. Mereka lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Elite dengan status juara grup zona timur. Sandy Walsh baru bergabung dengan Yokohama F. Marinos di bursa transfer Januari 2025. Ex pemain Kivi Mention itu bahkan baru menjalani debut Rabu 19 Februari 2025. Sementara itu, Jordi Amat bersama Johar Darul Takjim tidak kalah mentereng. Raksasa Malaysia itu melaju ke babak 16 besar dengan menempati posisi ketiga. Jordi Amat dan Sandy Walsh dihadapkan pada pertandingan yang tidak mudah di babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025. Johar Darul Takjim diharuskan bermain melawan raksasa Thailand yaitu Buriram United di fase tersebut. Sementara Yokohama F. Marinos harus berhadapan dengan Shanghai Fort. Laga-laga 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 akan digelar dengan format 2 leg yakni pada 2-4 Maret 2025 dan juga 10-11 Maret 2025. Inilah dia kata-kata Sandy Walsh usai debut bersama Yokohama F. Marinos. Langsung lolos 16 besar ACL Elite 2024-2025. Sandy Walsh tidak membutuhkan waktu lama untuk menjalani debut di ajang resmi bersama Yokohama F. Marinos. Baik timnas Indonesia itu dipasang sebagai starter saat klub Jepang itu bertandang ke markas Shanghai Fort dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2024-2025 Rabu 19 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Debut Sandy Walsh itu pun berjalan manis. Yokohama F. Marinos berhasil meraih kemenangan 2-0 sekaligus memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025. Sandy Walsh tampil baik dalam laga itu, dipasang sebagai bek tengah bersama bek asal Kolombia, Jason Cunards. Walsh tampil kokoh dan membantu Yokohama F. Marinos tidak kebobolan. Sandy Walsh pun mengaku senang dengan debut bersama Yokohama F. Marinos. Ex pemain Kivi Mention itu tidak sabar untuk menjalani laga di Jepang di hadapan para fans. Hai Marinos Family, sangat senang bisa menjalani debut di klub luar biasa ini. Dan di hadapan kalian semua, terima kasih banyak dan sampai jumpa segera, ujar Sandy Walsh di akun Instagram resmi klubnya. Sandy Walsh memang dikenal bisa bermain di banyak posisi di lini belakang. Namun, pada laga debutnya, pemain berusia 29 tahun itu dimainkan di posisi yang cukup unik. Pelatih Yokohama F. Marinos, Steve Holland, memasang Sandy Walsh di posisi bek tengah sebelah kiri. Walsh mendampingi bek asal Kolombia yaitu Jason Cunards. Padahal biasanya Sandy Walsh lebih sering berposisi di sebelah kanan, entah itu bek tengah sisi kanan atau fullback kanan. Setelah menjalani debut bersama Yokohama F. Marinos di ajang AFC Champions League Elite 2024-2025, Sandy Walsh kini mengejar target lain. Dia tentu ingin segera menjalani debut di ajang J-League One 2024-2025. Kebetulan, Yokohama F. Marinos akan kembali menjalani laga tandang. Marinos akan bertandang ke markas San Francisco Hiroshima Minggu 23 Februari 2025. Saat ini, Yokohama F. Marinos menempati posisi ke-9 klasemen sementara J-League 2024-2025. Mereka meraih 1 poin dari 1 pertandingan. Berita selanjutnya yaitu ambisi Bahrain di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PD bisa membekuk timnas Indonesia dan Jepang.
Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjalan sangat sengit. Jepang terlalu tangguh dengan memuncaki klasemen dan hanya tinggal butuh satu kemenangan untuk lolos ke putaran final. Namun, persaingan panas terjadi untuk tim-tim yang ada di bawahnya. Terdapat 5 tim yang ada di bawah Jepang. Punya peluang sama untuk memperebutkan satu tiket lolos otomatis dan 2 tiket ke babak 4 kualifikasi. Australia, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina masih punya kans yang sama. Bahrain adalah salah satu dari 6 tim di kualifikasi grup C yang berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun depan. Mereka saat ini berada di peringkat kelima klasemen. Namun, sama dengan 3 tim lainnya yang masing-masing mengoleksi 6 poin termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan China. Keempat tim hanya tertinggal 1 poin dari Australia, sementara Jepang memimpin dengan 16 poin dan semua tim masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Khusus bagi Bahrain, mereka dijadwalkan bertemu Jepang dan Timnas Indonesia bulan depan. Bahrain dijadwalkan melawat ke markas Jepang di Saitama pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian mereka bersua Timnas Indonesia di Jakarta. Pelatih Bahrain, Dragan Talajit, berapi-api menjelang 2 laga krusial pada Maret mendatang. Menurutnya, Bahrain akan punya cerita luar biasa dengan mampu meraih 4 kemenangan tersisa. Pelatih asal Kroasia itu memasang target timnya merengkuh kemenangan di Jepang maupun di markas Timnas Indonesia. Sebab hanya dengan kemenangan, bakal membuat langkah Bahrain ditentukan untuk bisa lolos atau harus melalui putaran keempat kualifikasi. Sekarang, 4 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi sebuah cerita. Kami akan memenangkan setiap pertandingan. Bahkan Jepang, kami tidak takut pada siapapun. Tegas Dragan Talajit di situs Golf Digital News. Bahrain punya modal bagus dengan baru saja menjuarai Piala Teluk 2024. Tim berjulukan Waris Abdilmun dengan perkasa menghajar Arab Saudi 3-2, Irak 2-0, lalu mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0 di semifinal dan menggasak Oman 2-1 di partai puncak. Dragan Talajit mengatakan ia memiliki firasat kuat bahwa mereka akan memenangkan turnamen tersebut bahkan sebelum terbang ke Kuwait. Hal itu bisa saja menular untuk kiprah Bahrain di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sebelum kejuaraan kemarin, saya tahu bahwa turnamen ini mungkin salah satu turnamen teluk tersulit dalam sejarah. Karena semua tim yang datang menggunakan skuad lengkap mereka. Dan kami semua berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kecuali Yaman. Ini berarti pertandingan yang sangat sulit dan semua orang ingin memenangkan turnamen. Beber Talajit, saya punya perasaan dengan seluruh pemain bahwa kami akan melakukan sesuatu yang istimewa sebelum turnamen. Saya berkata sampai jumpa di final dan beberapa orang tertawa, tapi sekarang di akhir cerita, alhamdulillah semuanya terjadi seperti yang kita inginkan. Kenangnya. Sementara di sisi lain, Talajit turut memuji para penggemar dan juga keluarga kerajaan Bahrain yang mendukung tim sejak pertandingan pembuka hingga menjuarai Piala Teluk 2025. Talajit pun berharap hal serupa berlanjut ketika melakoni sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kami mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Itu adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Dan saya katakan bahwa kami harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk kerajaan kami dan kami mampu melakukannya, ujar Talajit. Pada awalnya, saya mengatakan saya adalah pelatih pemenang. Dan ini benar, tetapi ini bukanlah keberhasilan Dragan. Ini adalah kesuksesan tim saya, karena saya adalah pelatih yang percaya pada kerjasama tim. Tandas pelatih berusia 59 tahun tersebut.